Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa la yatakallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fil zulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali dalam rangka bertolabul ilmi, bersilaturahmi, yang mudah-mudahan langkah per langkah kita tercatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun langkah per langkah kita tercatat sebagai penggugur atas setiap dosa, kesalahan, kesilafan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah mengizinkan kita semuanya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah bukakan hati kita, Allah teguhkan dan yakinkan hati keimanan kita semuanya. Pun langkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bergelar orang soleh, dipermudah dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita masuk pada hikmah yang ke-190. Hikmah yang ke-190 melanjutkan 80. Hikmah 180 yang insyaallah melanjutkan pada hikmah yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa adalaina min barakatihi wa karamatihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza. Kullu kalamin, setiap ucapan, yabruzu yang keluar, wa alaihi kiswatul qalbi, maka padanya ada pakaian hati, alladzi minhu baroza, yang kalam tersebut keluar dari hati tersebut. Nah, ini secara singkatnya, setiap ucapan yang lahir dari lisan akan membawa pakaian dari hati orang yang berbicara, akan membawa sifat dan keadaan hati orang yang menyampaikan. Ini seakan-akan menjadi kelanjutan dari hikmah yang sebelumnya. Pada hikmah sebelumnya kita dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah ketika berbicara adalah tasbiqu anwaruhum aqwalahum, yaitu tasbiqu anwaru qulubihim, hati mereka, atau anwar hukama, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum, nur yang ada di dalam hati orang-orang yang ahli hikmah akan mendahului ucapan mereka. Ketika cahaya tersebut sampai ke dalam hati orang yang mendengarkan,
wa sholat takbir, maka segitu juga lah sampai ucapan orang tersebut ke dalam hati yang mendengarkan. Yang disebut hukama kemarin adalah orang yang al-arifuna billah, yang kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamuna billah, mereka berbicara sebab Allah. Wa yasmituna billah, pun diam mereka karena Allah. Ghaibuna an anfusihim, sudah melepaskan eksistensi diri mereka sendiri, tidak menganggap apa yang ada di dalam diri itu sebab mereka, tapi sudah semuanya sebab Allah. Bahkan yashhaduna ma minallah ilallah, setelah menyaksikan segala sesuatu tersaksikan oleh hatinya, sesuatu itu datangnya dari Allah dan menuju lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang orang yang sudah berpangkat arifin. Nah, mereka berbicara, kadang-kadang kata-kata dan kalimatnya hanya sedikit, tapi itu mampu menggetarkan hati, mampu menggerakkan jiwa, mampu merubah keadaan orang yang mendengarkan kata mereka tersebut dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya, yang tentu keadaan yang mereka pindah tersebut lebih buruk daripada keadaan yang ditujunya. Nah, itu salah satu sifatan kalam orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada hikmah ini insya Allah kita akan disebutkan beberapa ciri-ciri kata-kata orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, bagaimana mereka kata tersebut bisa kita asingkan dengan satu kalimat yang berasal dari hati yang bercahaya, seperti apa cirinya. Yang kedua, kalimat yang berasal dari hati yang keruh dan tidak ada cahayanya, seperti apa. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, setiap kalimat yang keluar dari lisan seseorang, maka pada kalimat tersebut akan ada pakaian hati yang menempel. Artinya akan ada sifat hati yang menempel dalam kalamnya. Apa itu ciri-ciri kalam orang-orang yang dekat dengan Allah? Alamatul kalamil ladzi yasbiquhut tanwir, ciri kalam yang telah didahului oleh cahaya, berasal dari hati yang bercahaya. Pertama, taksiruhu bil qalbi, mempengaruhi hati yang mendengarkan. Hati itu terpengaruhi. Hati itu tempatnya iman. Maka ketika kalamnya diperdengarkan, orang yang mendengar seminimal-minimalnya bertambah keimanannya. Jangan sampai berkurang keimanannya, atau bahkan bisa meragukan yang tadinya sudah pancek malah jadi ragu imannya. Itu bahaya ya Pak. Artinya taksiruhu bil qalbi itu membuat pengaruh di dalam hati. Hati tempatnya kita beriman, hati tempatnya kita yakin, hati tempatnya kita sabar, tempatnya kita syukur dan lain-lainnya. Nah, itu ada bagian dari sifat baiknya yang akan meningkat karena sabab kalam orang-orang yang arifin. Itu perlunya kita mencari dan mendekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, karena seberpengaruh itu kalam mereka. Mendengarkannya saja sudah membuat hati kita bertambah keimanan. Kemudian ciri yang kedua, watahyijuhul arwah, mampu menggerakkan jiwa, mampu menggetarkan ruh yang tempatnya makrifat, ruh yang tempatnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh yang alatnya kita bisa mencari tahu Allah itu seperti apa. Bergerak hatinya untuk mencari tahu siapa Tuhannya, bergerak ruhnya, jiwanya ingin mengenal siapa Tuhannya, sifat-sifatnya seperti apa. Pengaruh dari mana? Pengaruh dari kalam orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wataswiquhul asrar, semakin rindu hatinya, semakin membuat dirinya rindu terhadap sir-sirnya Allah, rahasia-rahasia yang Allah berikan ke dalam hatinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah berbicara dalam Al-Quran, di sini ada ayat dan tanda-tanda kebesaran Kami. Dia cari, dia relakan dirinya untuk berzikir, sholat dan lain-lain. Tidak bukan tujuannya karena rindu dengan sir-sir yang Allah telah sebarkan di muka bumi ini. Wabil khusus sir yang terletak di dalam hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, sehingga pengaruhnya
Pengaruhnya kalam orang-orang yang soleh ini, kalam orang-orang yang dekat dengan Allah ini, katakanlah orang yang sudah berpredikat kekasihnya Allah ini, fa idza sami'ahul ghafil tanabbah, ketika kalam mereka terdengar oleh hati orang yang lalai dari mengingat Allah, maka seketika akan beranjak mengingat Allah. Tadinya melalai, seboro-boro ngemutan Allah, yang ada di dalam hati itu dengan dunia jeung batin. Tapi setelah mendengarkan kalam mereka, beralih dunianya, bagaimana caranya bisa mengalihkan kepada Allah. Yang tadinya dunia tok beralih menjadi dunia yang akhir dan finishnya adalah akhirat. Yang tadinya pekerja beralih menjadi kerjaannya, tujuannya akhirat. Yang tadinya berdagang, dagangnya beralih menjadi akhirat. Hati yang lalai dari Allah, pengaruh kalamnya orang-orang yang ahli hikmah adalah menggerakkan hati tersebut dari ghafil menjadi orang yang zakirin, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan susah, Pak. Dalam keadaan apa kita bisa ingat? Ya kadang-kadang kita ingat tuh kalau diberi musibah, Pak. Itu pun lamun teu adug-adugan apa. Kalau masih sabar. Kalau nggak sabar ya belasnya nggak ingat. Bahkan terkadang terkesan ada orang yang nggak ridho dengan ketetapan musibah yang Allah timpakan ke dalam dirinya. Terkadang ada kayak gitu. Bukannya menjadi pengingat, malah menjadi pendorong dia semakin jauh dari Allah. Kapan lagi kita biasanya ingat kepada Allah? Ketika diberikan nikmat dari arah yang tidak terduga. Dan itu paling resep Allah tuh. Jadi kalau Bapak nanti tafakuri kehidupan kita di belakang, itu banyak rancangan hidup kita yang mesti gagal. Banyak sekali. Yang mungkin dari 100 rancangan yang jadinya cuma 1-2. Kenapa Allah paling suka untuk mukminin merancang kehidupan diberi gagal? Karena Allah ingin mengingatkan bahwa semua yang hadir dalam hidup kita murni dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah beda sama orang kafir. Kalau orang kafir rancang A dagang dah jadi, rancang B usaha jadi, rancang C kerja jadi. Orang mukmin mus tertek bengek dihitung modal sakieu, konsumennya arahna iya nanti ini seperti ini seperti ini, hasil boro-boro. Kenapa? Ya karena memang Allah paling suka untuk mukminin itu memberikan anugerah dari arah yang tidak mereka upayakan. Supaya apa? Supaya hati mereka selalu ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pengaruhnya kalam hikmah tuh. Kalamnya orang hikmah ketika didengar oleh orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pun sama dengan yang Allah sampaikan dalam surat Qaf ayat ke-34. Kata Allah dalam Al-Quran, inna fi dzalika la dzikra. Rasul, bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam nasihat dan kitab yang aku turunkan itu ada pengingat liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih memiliki hati, au alqas sam'a wa huwa syahidun, atau seminimal-minimalnya orang tersebut mendengarkan dengan seksama, insya Allah akan bisa berubah dari yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah salah satu pengaruh dan ciri kalam orang-orang yang hatinya bercahaya. Yang kedua, wa idza sami'ahul asi. Boleh pertanyaan sebelum kita lanjut. Geuning eta Kanjeng Rasul mapatahan Abu Jahal. Geuning Abu Jahalnya teu daekeun berubah. Cik we, ini yang salahnya di yang bicara atau yang dengerin? Kan tadi teh cirinya kalam hikmah itu adalah membekas di dalam hati orang yang mendengarkan. Andaikan dia lalai, berubah menjadi orang yang senantiasa berzikir. Kata geuning, Rasul memberikan nasihat kepada Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nador bin Haris, dan lain-lainnya. Berpengaruh tidak? Geuning tidak. Berarti ini kalam Rasulnya atau yang mendengarnya?
yang mendengarnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kalam sebagus apapun tetap dua-duanya, kalau hati yang menerimanya siap, kalamnya bercahaya, cocok. Kalamnya sudah bercahaya tapi hatinya berpenyakit dan tertutup, ya nggak akan pernah sampai ke dalam hati orang yang mendengarkan. Nah, ini yang jadi masalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena yang mendengarkan hatinya sudah karatan dengan penyakit yang tidak mau meyakini Al-Quran, penyakit yang ragu dengan ayat-ayat dan kebenaran Al-Quran, kemunafikan yang timbul dari diri mereka. Nah, sehingga mau sebagus apapun kalam tetap tidak akan terdengar. Nah, pembicaraan kita bukan di ranah itu. Pembicaraan kita adalah orang yang mendengarkan punya hati. Maka bagaimana yang punya hati tersebut bisa menilai kalam orang, kalam tersebut berasal dari hati yang bercahaya atau tidak. Nah, ini konteks yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, selanjutnya, jadi nanti nggak bisa diglobalkan Pak, ini nggak bisa jadi hukum global. Wa idza sami'ahul asi, kalau yang mendengar orang yang sering maksiat, inzajaro, berhenti dari maksiat. Kalau yang mendengar ahli maksiat, maka berhenti dari perbuatan maksiatnya. Wa idza sami'ahu ta'iyan, sekarang yang mendengarnya ahli taat. Orang taat mendengarkan kalam dari ulama yang bercahaya hatinya, maka zadathu, akan menambah, zada nisyatuhu wa azuma syauqu, menambah kesemangatan untuk ketaatannya dan semakin besarnya juga kerinduan kepada Allah. Ini kira-kira posisi ini kan ada dua, satu mutakalimnya, dua same. Mutakalim itu yang menyampaikan, same yang mendengarkan. Kira-kira dua posisi ini yang paling mudah mana? Dari rasaan mah orang mendengar kalam teh asa eueuh pengaruh-pengaruhna hati. Ya mau menjadi pendengar ya susah, menjadi mutakalim ya susah. Tokomo jadi mutakalim ya komo, menjadi same pun terkadang sehebat apapun mutakalim, tapi jatuhnya di dalam hati kita nggak tergerak. Nah, itu gimana? Ya karena memang hal ini bisa jadi pengingat, kata Allah, liman kana qalbun, kalau punya hati yang sudah tidak ada lagi penyakitnya, hati yang sudah bersih, hati yang sudah mengkilatkan dengan taubat kepada Allah. Au alqas sam'a wa huwa syahid, seminimal-minimalnya mendengarkan dan meresapi. Nah, sehingga mungkin terkadang kita pernah bertemu dengan orang yang kalamnya berasal dari nur, kalamnya berasal dari kolbu yang munawwar, hati yang dicahayai oleh Allah, tetapi karena sebab hati kita belum pantas untuk menerimanya, sehingga efeknya itu belum terasa. Sampai sini bisa dipahami. Terkadang. Tapi insya Allah nih bapak-bapak mah, hatinya sudah mengkilat, tobatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, keimanan kita, keistiqomahan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Pak, yang maksiat mendengarkan langsung berhenti, yang taat bertambah keimanannya, bertambah kerinduannya. Wa idza sami'a musayyan, ketika terdengar oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan sudah berjalan salikin, terdengar oleh salikin kalamnya, maka tawa'anhu ta'abu sayrihi, seluruh kepenatan yang dirasa dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah hilang seketika. Kan mendekatkan diri ke Allah, penatnya luar biasa. Jalurnya Bapak mau pakai mana? Mau pakai jalur syukur, syukur. Tapi tetap jalur pertama yang harus dilalui oleh orang yang mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobatnya orang-orang arifin itu kan luar biasa. Satu, mereka tobati dulu dari dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang ditobati, satu dosa, satu tobat. Satu dosa, satu tobat. Kita makan satu tobat untuk semua
dosa rek nu gede, rek nu leutik, rek nu subat, pokoknya mah hampura ya Allah. Padahal yang diajarkan oleh para ulama adalah satu tobat, satu dosa. Satu tobat, satu dosa. Dimulai dari dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar pun terbagi menjadi 3 bagian. Dosa besar karena meninggalkan kewajiban, dosa besar karena mengerjakan kemaksiatan, dosa besar yang ada hubungannya hakul adami. Kan berat juga. Dosa besar karena meninggalkan kewajiban, selain harus beristighfar dan menyesal, harus mengganti seluruhnya. Dulu berapa sholat yang pernah ditinggalkan? Ganti aja. Dulu berapa puasa Ramadan yang telah ditinggalkan secara sengaja? Ganti. Zakat berapa kali tak dibayarkan? Ganti. Haji dulu pada saat mampu tapi uangnya malah tidak digunakan, berapa kali? Ganti. Dan lain-lainnya. Semuanya ditobatan. Beres tuh ya. Mana dia yang pernah maksiat? Dulu pernah apa? Larangan Allah pernah dikerjakan. Oh pernah anu. Sok istighfar. Beres istighfar, tobatan. Menyesal, gak akan pernah mengulangi lagi. Sudah beres berarti? Belum. Ada lagi satu dosa besar yang paling payah dan paling susah, kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kata beliau, dosa yang paling asad, yang paling ripuh cara tobatnya adalah dosa yang ada hubungannya hakul adami. Dulu pernah ngambil apa? Ngambil barang orang lain. Ya sok, minta ridona, terido, ganti baru tobat. Dulu pernah apa? Pernah memfitnah orang lain, datangan orang yang difitnah, obrolkan kesalahannya. Terus datang ke orang yang pernah kita sebarkan fitnahnya, bahwa dulu yang saya obrolkan itu bohong, itu saya yang memfitnah. Sampaikan. Berat. Apalagi pernah memarahi orang lain, pernah mencederai kehormatannya, minta hampura. Payah bisa. Nah sehingga andaikan mau banding-bandingkan, andaikan dosa kepada Allah dan makhluk, mana mending? Kan jadi gitu itu. Tapi dulu, bukan ke depan ya. Kalau ke depan insya Allah kita hindari sekuat dan semampu kita. Mana mending? Lamun hitungan mending kene berurusan dengan zat yang Rahman, Rahim, Ghafur, Afu, daripada harus berurusan dengan manusia yang kadang-kadang pemaaf, kadang-kadang galak, kadang-kadang rela, kadang-kadang tidak rela. Susah urusannya. Susah bisa urusannya. Nah sehingga beresnya yang dosa besar, naon deui? Dosa kecil. Tobatan di dosa kecil. Beres dosa kecil apalagi? Yang makruh tobatan. Bereslah yang makruh, apalagi ditobatin hal-hal yang mubah tapi tidak menjadi nilai pahala. Mubah tapi tidak jadi nilai pahala. Tobatan. Beres muncul setan, cek setan. Kamu sekarang sudah diterima tobatnya. Punya perasaan tobat diterima, tobat. Punya perasaan tobat diterima, tobat. Ini kepedean. Dosa gede hari tobat yang diterima. Tobatan deh. Udah muncul perasaan kamu lebih baik daripada orang lain. Tobat. Sehingga sampai pada titik tobat itu lupa Allah sedetik dalam hidup, tobat. Luar biasa kan? Nah sehingga penat gak kira-kira? Capek tak kira? Capek pisan. Beres tobat kudu sabar, kudu ridho. Ari sabar kumaha? Menghadapi kodok-kodar, menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, belum dihina ku batur, belum dijauhi ke orang lain dan lain-lain. Penat. Enggak boleh ambek. Pokoknya mah saya riadoh enggak boleh ambek. Arek kumaha we? Moal ambek. Capek. Terdengarlah kalam hikmah orang yang bercahaya hatinya, penat, letih, capek dari perjalanan itu hilang seketika. Kenapa? Karena manisnya buah yang dihasilkan dari penatnya beriadoh mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana tidak hilang capeknya andaikan di depan sudah menanti kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan itu kan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah sampai duluan. Nah sehingga yang mudah-mudahan banyak. Nah,
Ari ngaji wae mah pada asa bias perasaan nanti kumaha orang-orang teh perasaan nanti gimana sih perasaan orang yang dekat dengan Allah, gimana sih hati mereka, bagaimana cahaya yang dimaksud oleh Allah. Nah sehingga kan ya mudah-mudahan berawal dari ilmu berubah menjadi penasaran, yang ketiganya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang soleh tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu kalau didengar oleh orang yang dekat berjalan menuju Allah. Kemana pun didengar sama orang yang sama-sama usul, yang satu usul, yang satu usul, ngomong dua nana, maka tamakkana min halihi, semakin mantap keusulan di dua-duanya. Yang satu mantap, yang satu mantap, silih berbicara berdiskusi, maka keadaan hal makom mereka akan semakin tetap, semakin mantap dua-duanya. Nah inilah pengaruh kalam hikmah orang-orang yang soleh, orang-orang yang hatinya bercahaya. Nah sehingga satu saat Sayyidina Ali pernah menyampaikan, man takallama faqad arabnahu min sa'ati. Orang yang berbicara maka kami akan tahu keadaannya saat itu juga. Wa man lam yatakallam arabnahu faqad arabnahu min yaumi. Tapi kalau ada orang diam, maka keadaannya akan kami tahu dari kesehariannya. Artinya jangan perbaiki kalimat yang keluar dari lisan, karena lisan adalah terjemahan dari hati orang yang berbicara. Perbaiki hati, maka kalimat yang akan keluar itu adalah kalimat juga yang nembus ke dalam hati yang mendengarkan. Bukan kalimatnya yang dibenarkan, tapi hatinya yang dibenarkan. Karena lisan adalah kiswatul qalbi. Lisan itu libasul qalbi. Kalam, bicara, lisan merupakan pakaian dari hati. Lisan berbicara, maka terbongkarlah hati seseorang. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang bercahaya, hati yang dipenuhi oleh rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dan dipersatukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun hati kita meridhoi mereka, hati kita tidak mengingkari mereka. Karena penutup suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan dalam kitab Sairun Nubala pernah berbicara di hadapan seseorang, tapi orang yang mendengarkannya terlintas di dalam hatinya bahwa apa yang disampaikan itu salah. Apa yang terlintas di dalam hatinya, manya aya jelema ongkoh ulama gede tapi maca kitab masih balelol gitu, tidak sesuai dengan ilmu nahu, kaedah nahu dan sorobnya. Nah ini mah nggak benar ulama. Maka pada saat itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ada orang yang pangkatnya seorang dai, baru sedikit membaca kitab fikih, tapi sudah mempunyai perasaan suudzon kepada orang lain. Akhirnya pada saat itu ngereteknya nah mati kain gitu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani melirik, kemudian berkata, ya kamu, ya kamu. Nah itu Bapak bisa baca dalam kitab Syekh Az-Zahabi, itu Sairun Nubala. Jadi sekian banyak ulama yang punya karomah luar biasa. Salah satu yang terbanyak adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan suatu saat pernah pidato, ada orang melintas, lah ala ajengan gede punya pidato rukun Islam, rukun iman, gitu-gitu wae mas saya bisa. Akhirnya dipanggil, Kang kan dia, kamu dai, laras, kamu suka berdakwah, badalkan saya, badalkan. Dari sekian ribu orang yang mendengarkan, tak ada satupun yang menyimak kata kalimat yang keluar dari hati dari orang tersebut. Tapi Syekh Abdul Qadir ini hanya berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, tetapi semua hadirin itu khusyuk mendengarkannya. Kenapa? Ya karena yang satu berbicara melalui hati, yang satu berbicara melalui lisannya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita pun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita pun adalah kalimat yang mampu menggugah hati, jiwa, serta merindukannya hati seseorang yang mendengarkan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, mangga. Jadi salah satu sifat orang yang soleh itu adalah mereka itu yastaghfirun wahum yastaghfiruna, mereka beristighfar, ngan kebanyakannya mereka istighfar itu di waktu sahur. Waktu sahur inilah yang disebut para ulama dengan sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Tinggal kita bagi, kalau malam itu dari jam 6 sampai jam 4, maka sepertiga yang terakhirnya itu adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Istighfar yang dimaksud adalah istighfar yang maknanya tobat. Dan sholat tobat itu bukan tobat. Sholat tobat itu bukan tobat. Dan tobat itu adalah istighfar yang dibarengi dengan hati yang menyesal, niat tidak mengulangi, serta keadaan diri yang sudah tidak lagi melakukan dosa tersebut. Jadi tobat itu apa? Tobat itu adalah lisan yang beristighfar, hati yang menyesal, hati yang niat tidak akan mengulangi, serta keadaan diri yang sudah melepas dari keadaan maksiat yang sedang kita tobati. Nah, sehingga sholat tobat itu hanya dipakai tawasul agar istighfar kita diterima. Jadi Bapak, doa terbaik itu kapan? Doa terbaik itu sebada sholat. Sholat terbaik apa? Sholat yang 5 waktu. Berarti doa terbaik kapan? Doa terbaik itu adalah doa sebada sholat 5 waktu. Kenapa? Karena doa kita berharap Allah terima sebab wasilah sholat kita. Itu pun sama. Sholat tobat itu apa? Ya sholat 2 rakaat. Hari bacaannya apa? Yang mau panjang ya silakan, mau pendek silakan. Pernah diajarkan sama guru saya dari Cirebon, sholat tobat baca ayat kursi 10 kali. Baca Fatihah ayat kursi 10 kali. Nanti rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Kepanjangan, keburu tunduk. Ya sudah, kuliah kulhu aja. Yang pertama kuliah, yang kedua kulhu. Beres sholat tobat, ngapain? Istighfar. Sabaraha? 10, 100, 1000. Gak perlu dipatok berapa angkanya. Yang penting Bapak yakin dari sekian banyak istighfar yang Bapak ucapkan, ada satu istighfar yang memakai hati di dalamnya. Kadang-kadang kan kita kalau dipatok baca 1000, panjang gini tinggal ikut tas benar. Astagfirullah. Ya kadang-kadang kan istighfar kita hanya angka jadinya. Makanya kata Kiai Haji Ahmad Saifi dari Punten Cirebon, kata beliau, kamu itu istighfar ke saya apa? Kamu itu istighfar 3 kali asal kamu resapi dengan ribuan kali istighfar yang kamu berpatok pada angka, mending tilu. Dibaca dengan lirih, dibaca dengan penghayatan hati, itu yang diinginkan. Jadi bukan istighfar yang berpatok pada angka. Sampai sini bisa dipahami. Berapa kali ya sehari? Ya kalau Kanjeng Rasul kan setiap hari itu selalu bertobat. Walaupun punten kategorinya tobatnya Rasul bukan mengikis kesalahan dan dosa, tetapi sudah menambah derajat kemuliaan Rasul. Kalau kita memboro-boro, jangan punya harapan untuk menambah derajat kemuliaan. Nu handapna heula we dikikisan. Minusnya dulu aja lah yang kita tambah lagi. Gitu panginten bataranya. Mangga Bapak, pilih ada yang lain. Tetapi cekapnya ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.